Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riri Noviasari, mengajar di SMK Negeri 1 Sutra, CGP Angkatan 11, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Baiklah, untuk kali ini saya akan melaksanakan pra-supervisi dan pasca, kemudian supervisi akademik bersama saya sendiri, Seni Oktivianti, CGP Angkatan 11, Kabupaten Pesisir Selatan. Baik, sekian dulu. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Seni. Waalaikumsalam Bu Riri. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat Ibu. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Bu. Baik Bu, terkait akan dilaksanakan supervisi nantinya di kelas, maka sebelumnya kita melakukan pra dulu ya Bu, lebih baiknya ya Bu. Baik Bu, kira-kira tujuan pembelajaran yang Bu Seni pakai nantinya apa ya Bu? Tujuan pembelajaran yang akan saya pakai nanti itu yang pertama, saya berharap siswa saya mampu memodelkan matematika tentang sistem persamaan linear di bawah variabel. Kemudian yang kedua, siswa saya mampu menyelesaikan dalam bentuk grafik nantinya. Oh iya, baik Bu. Jadi nanti kira-kira area pengembangannya yang bagaimana? Kalau area pengembangannya yaitu bagaimana siswa itu bisa kita sebagai seorang guru memahami bagaimana karakter seorang siswa. Nah, jadi dalam hal tersebut kita harus menggunakan pendekatan yang kita lakukan yaitu pendekatan berdiferensiasi. Nah, berdiferensiasi ini ada 3 macam pendekatannya. Yang pertama konten, yang kedua proses, dan ada produk. Jadi itu area pengembangan yang akan saya pakai nantinya itu. Berarti area pengembangan yang Ibu pakai yaitu ada konten, proses, dan produk ya Bu ya? Iya. Jadi terkait area pengembangan tadi nanti ada rancangan pembelajaran. Kira-kira rancangan pembelajarannya yang bagaimana nanti Bu, modelnya atau bagaimana? Kalau untuk rancangan pembelajaran saya di sini menggunakan metode ya Bu ya. Metode program bahasa learning. Nah, jadi dalam kegiatan rancangan pembelajaran nanti itu ada 3 tahap. Yang pertama adalah tahap pendahuluan, kemudian ada tahap kegiatan inti, kemudian ada kegiatan penutup nantinya. Nah, dalam kegiatan pendahuluan ada poin-poin yang harus kita kerjakan. Yang pertama ada doa, kemudian kita awali dengan membaca tadarus, kemudian ambil absen, ada pretest, menggunakan quizzes, kemudian baru nanti masuk ke kegiatan inti. Nah, dari kegiatan inti kita akan mengintegrasikannya dalam bentuk pendekatan diferensiasi. Nah, jadi di sana saya fokusnya kepada kegiatan diferensiasi konten dan proses. Nah, kemudian ada kayak di sana sintak-sintak yang akan saya gunakan. Yang pertama ada itu sintak kalau saya akan memberikan suatu masalah kepada siswa saya sendiri. Nah, dari masalah yang ada siswa saya mengerjakan di kelompok mereka masing-masing sesuai dengan kelompok secara heterogen ya. Nah, jadi kegiatan itu saya laksanakan, kemudian saya di sana akan berperan sebagai fasilitator nantinya. Nah, itu yang pertama sintaknya. Sintak yang kedua saya akan mengorganisir kegiatan tersebut, bagaimana kerja kelompoknya tersebut bisa berjalan dengan baik begitu. Saya akan membimbingnya sampai permasalahan itu bisa terselesaikan dengan baik. Nah, kemudian ada tahapan selanjutnya. Nah, terakhir nanti mereka akan menampilkan atau mempresentasikan kegiatan mereka. Mungkin hanya seperti itu. Kemudian ada kegiatan penutup. Nah, dari kegiatan penutup itu intinya di sana adalah saya akan memberikan refleksi kepada mereka. Nah, setelah refleksi kemudian ditutup dengan salam. Seperti itu saja. Oh iya, bagus. Insya Allah ya Bu akan tercapai semua yang Ibu sampaikan ya Bu. Kemudian ada nggak nanti medianya kira-kira ada Bu. Kalau media yang saya gunakan yaitu saya menggunakan aplikasi Bu. Oh, iya. Nah, aplikasinya itu adalah GeoGebra namanya. Nah,
Nah, jadi setelah nanti mereka menyelesaikan masalah yang ada tadi, kita akan membuktikan melalui media tersebut, sehingga apakah hasil yang mereka dapatkan seperti tujuan pembelajaran kita adalah menemukan grafik. Nah, dari grafik tersebut mereka buat, nah nanti kita buktikan melalui aplikasi GeoGebra. Nah, nanti apakah sama jawabannya atau tidak? Kalau sama berarti benar jawabannya. Berarti medianya menggunakan aplikasi GeoGebra ya, GeoGebra. Jadi kira-kira kapan akan dilaksanakan Bu? Bisa dilaksanakan? Saya akan laksanakan mungkin 2 hari ke depan ya. Oh, 2 hari ke depan. Berarti hari Rabu siap ya Bu? Iya. Jam berapa kira-kira Bu? Saya masuknya jam 7.30 Bu. Baik Bu. Jadi jam 7.30 ya Bu? Iya. Baik, bagus Ibu. Jadi selama percakapan kita ini Bu, kira-kira apa yang Ibu dapatkan untuk selanjutnya? Yang saya dapatkan Ibu, di sini saya sudah merasakan sudah punya perencanaan apa yang akan saya lakukan nantinya dalam kegiatan proses pembelajaran saya Bu. Itu yang saya rasakan. Saya sangat senang sekali karena dengan adanya percakapan atau obrolan kita pada hari ini Bu, saya bisa terpikirkan kembali apa yang harus saya lakukan nanti di dalam kelas Ibu. Ya, baik Bu. Mudah-mudahan lancar kita akan melakukan supervisi 2 hari ke depan. Iya, amin Bu. Ya, oke, itu aja Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Setengah lancang kanan grad. Siap grad. baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Oke, perasaannya? Senang, Bu. Alhamdulillah. Oke, baiklah anak semuanya, sebelum kita belajar, mari kita cek terlebih dahulu kelas kita semuanya sudah dalam keadaan bersih? Sudah. Nah, oke, udah bersih ya? Sudah. Karena kalau tidak bersih, maka pembelajaran kita tidak menyenangkan. Oke, baiklah anak semuanya, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Silakan pimpin doanya kepada ketua kelas. Siap grad. Berdoa dimulai. Silakan laksanakan tadarusnya. Alhamdulillah ya. Baiklah Anda semuanya, coba dengarkan Ibu mengambil aksen ya. Chelsea Indah Putri. Ibu. Oke. Chelsea ya. Ibu. Oke, kita doakan bersama ya, semoga Chelsea cepat sehat. Amin. Dea Nanda. Ibu. Ica Maida. Hadir Bu. Silakan keluarkan buku matematikanya. Semua yang tidak berkaitan dengan matematika silakan Anda simpan pada tempatnya. Oke, materi kita sekarang adalah sistem pertidaksamaan linier 2 variabel. Nah, sebelum kita masuk ke materi kita ini, kita ingat terlebih dahulu. Kira-kira keyakinan kelas atau kesepakatan
kesepakatan kelas sudah masih ingat? Masih. Yang pertama adalah Divisi waktu. Semuanya ada yang terlambat tadi? Tidak. Alhamdulillah, berarti sudah disepakati. Oke. Silakan Ananda berdiri. Teknik kita adalah kata ibu kita otomatis ibu maunya berkaitan atau terintegrasi langsung dengan matematika. Satu, dua, tiga. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 tambah 8 sama dengan 16. Nah, untuk tes kemampuan awal, maka kita terlebih dahulu, ini dulu, kita mengingat materi sebelumnya adalah tentang persamaan linier dua variabel. Sekarang adalah pertidaksamaan linier dua variabel. Oke, yang pertama, apa perbedaan persamaan dan pertidaksamaan? Siapa yang bisa jawab? Saya Bu. Oke, silakan Ica. Persamaan adalah tandanya sama dengan, sedangkan pertidaksamaan tandanya adalah kecil sama dengan, besar sama dengan, kecil dari dan besar dari. Itulah perbedaan dari keduanya. Oke, benar ya? Benar. Ica. Oke, kemarin kita sudah belajar ya. Kita sudah bikin garis bilangannya ini. Nah, garis bilangannya adalah 10. Di sini kita letakkan titik 10-nya. Kemudian katanya apa lagi? Dia paling sedikit adalah 10. Kalau paling sedikit 10 berarti dia besar sama dari 10. Arah garis bilangannya adalah ke kanan. Berarti ini garis atau irisannya. Nah, silakan Anda keluarkan HP-nya. Kita sedikit quizzes terlebih dahulu. Ya, quizzes terlebih dahulu. Silakan keluarkan HP-nya. Buka HP-nya. Oke, maaf ya karena ada kesalahan sedikit. Oke, kita masuk ke tes kemampuan awal dengan menggunakan aplikasi Quizzes. Sudah siap semuanya? Sama dengan pertemuan sebelumnya. Bersama kita juga menggunakan aplikasi Quizzes. Sekarang juga kita menggunakan aplikasi Quizzes. Silakan enterkan satu orang baru Dea Amanda. Lanjut, tunggu waktunya 5 menit. 2 menit. Ibu start ya. 1 2 3 2 1. Silakan korek-korek bukunya. Korek bukunya. Oke. Ya. Ini dia. Peringkat pertama jatuh kepada Dea Ananda. Ya. Adalah Nur Syafika Putri. Dan yang ketiga adalah Kak Tasya. Tangan untuk kita semuanya. Baik Ananda, kita masuk kembali lagi ke slide, yaitu kita masuk ke materi pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, apa manfaat kita mempelajarinya? Itu sangat dalam kehidupan sehari-hari sering kita temui. Yaitu yang pertama, ketika seseorang ingin memberikan brosur tentang lowongan pekerjaan, nah apa yang tercantum di sana? Banyak sekali kan? Perempuan atau laki-laki, mungkin khusus untuk laki-laki saja. Kemudian batas usia. Nah, kalau di sini batas usianya adalah maksimal dia 18 tahun katanya. Maksimal ini. Maksimalnya 18 tahun, bukan 25 tahun. 25 tahun maksimalnya. Berarti apa? Besar dari 25
25 tahun tidak bisa lagi masuk ke lowongan kerja yang ada. Tidak boleh lagi. Baru yang kecil dari 25 tahun itu baru bisa diterima dari tempat lowongan kerja. Nah, itu gunanya. Itu jelas kita menggunakan simbol dari ketidaksamaan. Oke. Yang kedua, batas nilai cukup seseorang pelajar dinyatakan lulus dari ujian. Nah, ini kita aja. Ketika kita mau belajar matematika sama ibu, ada latihan kelompok. Nah, di sana nanti ibu nilai. Kalau nilainya kecil dari 78, itu dinyatakan tidak tuntas. Kenapa? Karena dia tidak mencapai kriteria ketuntasan minimal dalam pelajaran matematika. Karena ketuntasan itu berada di angka 78. Berarti harus besar sama dari 78. Nah, itu jelas menggunakan simbol dari ketidaksamaan linear 2 variabel. Nah, oke. Jadi untuk manfaatnya sudah Ibu jelaskan. Nah, sekarang kita belajar berkelompok lagi. Ya. Silakan Ananda duduk di kelompoknya masing-masing sesuai dengan kelompok belajar waktu persamaan kemarin. Sama ya? Silakan Ananda duduk dengan kelompoknya. Oke. Baik. Ya, duduk di kelompok masing-masing. Sudah ya? Kelompok ada 5 orang. Ya. Nah, oke. Di sini nanti ada LKPD yang akan dibagikan satu kelompok, satu LKPD. Dikerjakan secara bersama. Ada perintahnya di sini. Nah, ada tujuan dari pembelajaran. Bacakan dulu. Tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama dulu. Nah, capaiannya adalah di akhir fase E, Ibu maunya peserta ini dapat menggunakan sistem ketidaksamaan linear, 2 variabel, dan persamaan fungsi kuadrat, dan persamaan dan fungsi eksponensial dalam menyelesaikan masalah. Nah, kemudian ada tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Setelah kalian belajar kelompok ini, ada tujuannya. Yang pertama, peserta didik Ibu mampu memodelkan masalah kontekstual ke dalam sistem ketidaksamaan linear 2 variabel setelah melihat tayangan slide dengan cepat. Yang kedua, peserta didik mampu menentukan himpunan penyelesaian sistem ketidaksamaan linear 2 variabel ke dalam masalah kontekstual setelah Ananda berdiskusi dengan kelompok dengan benar. Ya, itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Oke, Ibu bagikan. Di sini juga ada tujuan pembelajaran kita. Kemudian di sini juga ada petunjuk dari penggunaan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Ya, dibagikan satu persatu. Silakan Ananda isi. Boleh menggunakan satu. Boleh menggunakan referensi yang Ananda sukai. Misalkan mungkin melalui buku paket yang sudah kita miliki, boleh melalui YouTube atau referensi lainnya, tidak apa-apa. Baiklah, di sana ada masalahnya. Coba perhatikan di depan dulu. Amati masalah. Seorang pembuat kue mempunyai 8.000 gram tepung dan 2.000 gram gula pasir. Ia ingin membuat 2 macam kue, yaitu kue dadar dan kue apem. Untuk membuat kue dadar dibutuhkan 10 ya, bukan 100, 10 gram gula pasir dan 20 gram tepung. Dan kemudian untuk membuat kue apem dibutuhkan 5 gram gula pasir dan 50 gram tepung ya. Dan jika kue dadar dijual dengan harga 1.000 per buah dan kue apem dijual dengan harga 1.500 ya per buah. Tentukan pendapatan maksimum yang diperoleh pembuat kue tersebut. Nah, jadi ini yang kita kerjakan bersama. Silakan Ananda amati, Ananda baca dan kerjakan sesuai dengan langkah-langkah dari membuat persamaan dan ketidaksamaan dari masalah yang kita amati tadi. Oh ya, kalau ini yang diketahui sudah dimasukkan. Sudah, oke. Nah, ini lagi bahannya adalah gula pasir.
biar gembung. Nah ini adalah dimasukkan apa aja lagi? Ini bukan ya. Ini dimasukkan adalah kue akui tadi. Jadi ada dua macam. Yang pertama kue apa? Sampai kue dadar. Nah, oke. Berapa stoknya? Stoknya ada berapa tadi? Stoknya adalah 8.000 dengan berarti gula pasir. Sudah. Ya, pergi harga jualnya boleh. Kalau nggak bikin nggak apa-apa. Yang kelompok 4 masalahnya silakan masuk dulu barangkali ya. Kemudian kelompok 1 ada ini ada masalah, boleh ditanyakan. Kelompok 4 stoknya berapa itu? Belum bayar. Jadi kenapa dipakai kecil sama? Kenapa? Karena dia membutuhkan hukuman untuk gula pasir tadi. Gula pasir 2.000, kemudian tepungnya 8.000. Makanya coba kita periksa sama-sama dulu. 5 IB sama dengan 2.000 ya. Berarti Y-nya 400 karena dia dibagi 2.000 dibagi dengan 5. Makanya dia 400. Oke, benar. Kemudian 10X-nya sama dengan 2.000. Berarti 10X-nya sama dengan 2.000 dibagi dengan 10. Baiklah, kira-kira siapa yang mau tampil terlebih dahulu? Siapa yang mau tampil terlebih dahulu? Oke, nomor 1 silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 1 akan membacakan dan menampilkan hasil diskusi kita tentang LKPD kita hari ini mengenai sistem ketidaksamaan nilai dua variabel, dan hasilnya akan dibacakan oleh teman saya menggunakan Siti Mariam. Kepada Siti kami persilakan. Baiklah teman-teman, saya akan menampilkan hasil diskusi kami. Yang pertama langkah 1. Langkah 1 itu untuk membuat kue dadar membutuhkan gula pasir sekitar 10 gram, tepung 20 gram. Terus membuat kue apem dibutuhkan gula pasir 5 gram, tepung 50 gram. Terus harga kue dadar 1.000 per buah dan harga kue apem 1.500 per buah. Persediaan gula pasir dan tepung sekitar 2.000 dan 8.000. Langkah 2. Langkah 2 kami memperoleh bahan untuk membuat kue tersebut, yaitu gula pasir sekitar 10 gram, 5 gram untuk kue apem, dan stok semuanya 2.000. Terus untuk bahan membuat kue dadar, tepungnya 20 gram dan kue apemnya 50 gram dan stok semuanya 8.000. Kecil sama dengan 8.000. Ya, silakan disimak ya. Langkah selanjutnya yaitu tentang persamaan garis yang diperoleh dari ketidaksamaan dengan mengganti tanda ketidaksamaannya, yaitu 10x ditambah 5y kecil sama dengan 2.000, dan hasilnya 10x ditambah 5y sama dengan 2.000. Ya. Terus 20x ditambah 50y kecil sama dengan 8.000, dan
20x tambah 5y sama dengan 8.000. Jadi langkah selanjutnya x yaitu besar sama dengan 0 dan y kecil besar juga sama dengan 0. Baiklah, selanjutnya fungsi tujuan mendapatkan maksimalnya, yaitu f dalam kurung x, y tutup kurung sama dengan 1000x ditambah 1500y sama dengan 2x tambah 3y. Dan langkah yang ketiga yaitu mencari titik potong terhadap sumbu x dan sumbu y. Yaitu yang pertama terhadap sumbu x, y kita cari nih bentuknya seperti ini dengan menggunakan tabel. Jadi titik sumbu x sama dengan 0, y 200, untuk sumbu y 400 dan 0. Jadi x y nya sama dengan 0,400 dan y nya 200,0. Jadi 5y sama dengan 2000 dan y nya 400 dan 10x sama dengan 2000 dan x nya 200. Dan selanjutnya mencari y, yaitu 20x ditambah 50y sama dengan 8000. Jadi x nya 0,400 dan y nya 160,0. Jadi 50y sama dengan 8000 dan y sama dengan 8000 dibagi 50 sama dengan 160. Jadinya 20x sama dengan 8000 dan x nya sama dengan 400. Jadi untuk ini langkah keempat yaitu menggambar grafik yang diperoleh dari langkah 3 tadi ini, teman-teman semua. Jadi langkah-langkah yang pertama yaitu mencari titik nolnya. Dan kami mendapatkannya 0 kecil sama dengan 2000. Maka itu benar. Dan hasil yang kedua yaitu 0 kecil sama dengan 8000 dan itu benar juga. Dan langkah kedua yaitu menentukan titik positifnya dengan menggunakan dua metode yaitu eliminasi dan substitusi. Yang pertama eliminasi, kami mendapatkan hasilnya yaitu y sama dengan 100 dan x nya yang metode substitusinya x sama dengan 150 dan titik pusatnya yaitu 150,100. Dan hasilnya menghadap ke luar. Dan langkah yang terakhir yaitu adalah menentukan titik pojoknya. Dan kami mendapatkan titik pojok 200,0 dengan hasil 200.000. Dan yang kedua yaitu 0,160 mendapatkan hasil 240.000 dan yang ketiga 150,100 dan mendapatkan hasil 3.000. Dan kesimpulannya kami mendapatkan yaitu jadi mendapatkan maksimum yang didapat membuat kue adalah 300.000 dengan membuat 150 buah kue dadar dan 100 buah kue apel. Teman-teman, itu tadi adalah hasil dari presentasi kami. Karena berakhirnya presentasi dari kelompok 1, kami ingin meminta pertanyaan. Apakah teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Ada pertanyaan? Jadi mungkin ada perbedaan dari jawaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nursulta Putri ingin bertanya dari kelompok 1. Apa yang harus kita lakukan untuk mendapatkan gambar grafik? Ya, untuk baik kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4 tentang bagaimana caranya agar kita dapat menggambar grafiknya yang tadi, yaitu dengan mencari titik nolnya atau melakukan uji titik nol. Ya. Nah, di sini kami mendapatkan hasil uji titik nolnya adalah
10x ditambah 5y kecil sama dengan 2000. 10 x-nya tadi atau x dan y-nya tadi diganti dengan 0. Berarti 10 dikali 0 ditambah 5 dikali 0 sama kecil sama dengan 2000. Nah, di sini diperoleh hasil 0-nya kecil sama dengan 2000. Berarti itu benar. Untuk yang keduanya adalah variabel 2x tambah 50y kecil sama dengan 8000. Nah, di sini juga sama, kita ganti x dan y-nya menjadi 0. Menjadi 20 dikali 0 ditambah 50 dikali 0 kecil sama dengan 8000. Nah, di sini hasilnya 0 kecil sama dengan 8000, berarti hasilnya benar. Dari uji titik 0 tadi berarti semuanya adalah benar. Setelah uji titik 0, langkah terakhir untuk membuat grafik ini adalah dengan menentukan titik positif dengan menggunakan dua metode, yakni metode eliminasi dan substitusi. Setelah kita menentukan hasil dari keduanya, barulah kita semua dapat membuat gambar grafik seperti ini. Ya, itu jawaban dari kami. Apakah kelompok 4 merasa puas dan terjawab pertanyaannya? Saya dari kelompok 4 sangat jelas. Ya, terima kasih. Apakah dari kelompok ada yang bertanya? Ya, terima kasih untuk pertanyaannya bagi kelompok 4. Dan jika ada kesalahan kata dan kami mohon maaf dari kelompok 1. Untuk perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dijelaskan tadi atas pertanyaan dari si Nur Safika ya. Nur Safika bahwa bagaimana cara mencari gambar grafik. Nah, tadi sudah sama-sama kita cari bahwa untuk mencari gambar grafik kita beri titik dulu ya. Dimana kita misalkan dengan 0,0, titik x-nya 0, titik y-nya sama dengan 0. Baru kita masukkan nilai x-nya ke persamaan pertama dengan persamaan kedua. Oke, kita buktikan benar hasilnya. Ini kita hilangkan, ini yang kita cari, ini kita cari, ini hilangkan. Oke, kita input. Sudah kelihatan hasilnya? Sama dengan hasil yang kita cari? Sama ya. Bahwa himpunan penyelesaiannya berada di titik ini. Iya. Iya kan? Iya. Ya, berarti apa yang kita selesaikan tadi terbukti bahwa hasilnya adalah nilai maksimumnya adalah 300.000. Pada kesempatan ini kita langsung ke kesimpulan lagi ya. Jadi untuk langkah-langkah dari pertidaksamaan tadi, soalnya dulu ya. So dari jawaban yang telah kelompok 1 sampai kelompok 4 jelaskan bahwa hasil maksimumnya adalah berapa tadi? 300.000 dengan langkah-langkah yang sudah ada. Yang pertama kita tentukan model matematikanya. Yang kedua adalah titik pojok, titik kita misalkan lihat dulu berada di titik 0,0 sampai selesai, ya kan? Baru kita gambar grafiknya, ya. Jadi itu kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Mungkin ada yang bisa menyimpulkan lagi? Oh iya, silakan Anda. Yang dapat saya simpulkan dari pembelajaran tadi adalah pertidaksamaan adalah suatu sistem pertidaksamaan yang membuat dua variabel x dan y dan memiliki tanda kecil sama dengan besar sama dengan dan kecil dari besar dari. Oke, ya bagus ya. Bahwa pertidaksamaan itu tandanya adalah besar dari kecil dari kecil sama dengan besar sama dengan menggunakan variabel x dan variabel y. Oke, mungkin waktu kita sudah habis. Demikianlah kegiatan kita pada hari ini. Penugas ya, kita masuk ke latihan. Untuk latihan kita akan jadikan saja ini PR. Kita jadikan ini ada latihan untuk kita bersama. Silakan keluarkan buku latihannya. Oke, Bu. Silakan keluarkan buku latihannya. Nanti kalian selesaikan di rumah aja kan? Kita sudah habis, jadi Ibu habis sebentar lagi. Jadi silakan Anda kerjakan di rumah latihannya. Jadikan PR atau nanti di jam senggang boleh dikerjakan. Nah, pada waktu itu kalian kirim foto, Anda foto, kirim ke grup kita yaitu buku
Google Classroom ya. Kirim ke Google Classroom. Oke, berarti kita sudah selesai pada hari ini. Mari kita refleksi terlebih dahulu. Semuanya silakan berdiri. Oke, refleksi. Bagaimana rasanya setelah belajar? Senang? Oke ya. Belajar dengan ibu. Kalau senang silakan berikan ibu emoji sesuai dengan emoji yang ada. Kalau senang silakan berikan senang. Kalau bingung silakan berikan emoji bingung. 1, 2, 3. Senyum. Ya. Oke, tenang. Ingatlah kegiatan ini kita berdoa dulu ya. Berdoa. Silakan pimpin doanya. Kita baca sama-sama alhamdulillah. Alhamdulillah bersama aja ya. 1, 2, 3. Oke, alhamdulillah kegiatan kita selesai. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bisa menjadi menambah wawasan anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan saya Riri Noviasari dari SMK Negeri 1 Sutra, CGP Angkatan 11 Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat. Berikut adalah teman saya yang setelah melakukan supervisi, yaitu perkenalkan Bu. Perkenalkan, nama saya Seni Oktavianti. Saya adalah CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Baik, kemudian pasca supervisi ini dihadiri oleh BP kami, yaitu Ibu. Perkenalkan, nama saya Eka Maharani Putri. Saya PP Angkatan 11 Kabupaten Pesisir Selatan. Baiklah, pasca supervisi ini tujuannya yaitu untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Seni kemarin saat melaksanakan supervisi. Baiklah Bu, saya ingin bertanya terkait perasaan Ibu, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan pembelajaran kemarin Bu? Baik Bu Didi, perasaan yang saya rasakan ketika saya melakukan pembelajaran di kelas, saya senang sekali karena saya bisa menerapkan pembelajaran yang telah saya pelajari pada kegiatan sebelumnya, yaitu kegiatan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi, baik dari pembelajaran berdiferensiasi konten, proses dan metode. Dan kemudian saya sangat bisa menerapkan pembelajaran yang berbentuk disiplin-disiplin. Itu bagus sekali ya Bu. Berarti perasaan Ibu sangat senang ya Bu. Kemudian bagaimana proses pembelajarannya? Ya, kalau proses pembelajarannya itu dimulai dari kegiatan pendahuluan, kemudian ada kegiatan-kegiatan dari kegiatan pendahuluan mulai dari doa, ada pembacaan tadarus di kegiatan pendahuluan, ada pretest, kemudian lain sebagainya. Kemudian ada kegiatan inti, dalam kegiatan itu ada semacam pendekatan dan ada semacam metode yang saya gunakan. Dan kemudian pada kegiatan akhir atau kegiatan penutup saya akhiri dengan salam. Baik, sangat terstruktur kembali ya Bu, dari pendahuluan, kemudian inti, kemudian penutup ya Bu ya. Iya. Kemudian bagaimana dengan area pengembangan Ibu, berhasil atau tidak dilaksanakan? Area pengembangan yang saya fokuskan di sini adalah saya berfokus kepada siswa, di mana kegiatan pembelajaran saya ini menggunakan pendekatan berdiferensiasi, mulai dari diferensiasi proses, ada diferensiasi konten, dan sampai ke diferensiasi problem. Nah, jadi kegiatan pembelajaran saya ini, yaitu metode yang saya gunakan adalah metode problem based learning. Nah, kegiatan ini dilakukan pada kegiatan inti. Metode ini saya lakukan pada kegiatan inti, di mana dalam kegiatan inti itu ada 5 simpulan yang saya perhatikan di sana. Yang pertama yaitu saya memberikan sebuah masalah kepada siswa saya sendiri.
Dan ketika masalah tersebut saya berikan, saya membentuk mereka menjadi beberapa kelompok dengan kelompok secara heterogen. Nah, di sana saya akan menampilkan sebuah konten atau masalah. Nah, di sanalah siswa saya berusaha untuk memecahkan masalah dari permasalahan yang ada. Nah, saya sebagai guru di sana adalah sebagai fasilitator mengorganisir kegiatan pembelajaran sampai siswa saya melakukan presentasi di kelas, dan kemudian di akhir ada tanya jawab, saling menanggapi dalam kegiatan pembelajaran sehingga bisa mendapatkan hasil dari permasalahan yang ada. Itu dan kemudian di akhirnya saya tutupi dengan refleksi antara saya dengan siswa saya sendiri, dan saya tutupi dengan salam seperti itu. Sangat jelas ya, benar sekali. Kemudian terkait yang disampaikan tadi, apakah ada kendala? Ya, jelas sekali setiap kegiatan yang kita lakukan, setiap hal yang kita lakukan itu tidak terluput dari kesalahan. Nah, jadi kendala yang saya hadapi di sana adalah mungkin yang pertama, saya sudah melakukan asesmen awal di awal pembelajaran, dan saya sudah memahami bagaimana karakter siswa saya. Terkadang mungkin ada siswa saya yang sedikit kurang paham dengan apa yang saya sampaikan, dengan apa yang dipelajari pada hari itu. Hal itu disebabkan mungkin kemampuan atau minat siswa itu berbeda, sehingga ada siswa yang paham dengan apa yang disampaikan atau yang dipelajari pada hari itu. Ada siswa saya yang memang benar-benar agak sedikit rendah pemahamannya tentang materi yang saya sampaikan pada hari itu. Seperti itu, Bu Dewi. Mudah-mudahan kendala itu dapat teratasi. Amin ya, Bu. Kemudian saya berharap perubahan dari kendala-kendala yang disampaikan tadi, mudah-mudahan dari waktu ke waktu dapat berubah yang diterapkan nantinya di kelas ya, Bu. Baik Ibu, hanya itu saja. Terima kasih Bu atas kesediaan waktunya setelah observasi. Kemudian kita melakukan pasca hari ini. Terima kasih Bu Seni. Ya, sama-sama Bu Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.